Kali ini kita akan belajar persamaan akuntansi. Ayo kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku doakan teman-teman yang nonton YouTube channel aku hari ini sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe aku, yang sudah komen maupun like video aku. 1, 2, 3, come on! Sebelum dimulai videonya, di subscribe dulu yuk. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan membahas 6 persamaan akuntansi. Jadi ketika kita membahas persamaan akuntansi, kita harus mikirnya gini. Ketika kita memiliki aset yang kita miliki itu bersumber dari dua. Pertama, penanaman modal kita sendiri. Yang kedua adalah hutang. Seperti itu ya. Jadi sampai di sini dulu, aset sama dengan utang plus modal, gitu ya. Jadi jumlahnya harus sama nih. Aset jumlahnya harus sama dengan utang plus modal. Nah, kalau udah paham sampai sini, kita langsung latihan soal aja, karena akuntansi ini ketika kita hanya berbicara dan berbicara, tidak langsung terjun ke latihan soal, kita akan ngawang-ngawang gitu ya. Oke, yang pertama di sini aku mau ngasih case. Yang pertama ya, misalnya Puspa membuka rekening bank sebesar 100 juta atas nama PTA. Berarti dia memiliki aset 100 juta nih, si PTA nih. Aset 100 jutanya itu berupa modal yang dia tanamkan. Nah, berarti uang di banknya bertambah 100 juta, modalnya juga bertambah sebesar 100 juta. Seperti itu ya. Jadi harus aset sama dengan hutang plus modal. Jadi ketika dia menambah uang, yang bertambah apa nih, hutang atau modalnya. Seperti itu ya. Kita masuk ke nomor 2. PTA membeli sebidang tanah seharga 50 juta dibeli secara tunai. Nah, kalau bicara tunai berarti si uang di banknya ini berkurang dong. Ya kan? Jadi uangnya berkurang 50 juta dulu. Terus uangnya ini nggak habis. Jadi uangnya tuh pindah ke tanah. Jadi modalnya masih tetap, tapi uangnya yang dari cash pindah ke tanah. Jadi tanahnya ditambah 50 juta gitu ya. Nah, karena tanahnya udah ditambah 50 juta, maka di sini mau dicek lagi nih. Apakah modalnya bertambah? Seharusnya modalnya tidak bertambah ya. Karena kalau kita menambahkan modalnya 50 juta lagi, otomatis si modalnya jadi 150 juta, sedangkan asetnya 100 juta. Berarti nggak balance dong. Nah, di sini padahal ya rumusnya yang harus kita ingat, ketika berbicara aset sama dengan modal plus utang, otomatis sisi aset dan sisi modal plus utang harus balance atau harus sesuai. Seperti itu ya. Masuk ke nomor 3. Di sini PTA membeli perlengkapan kantor seharga 2 juta rupiah menggunakan kas dan membeli peralatan sebesar 30 juta menggunakan kredit. Nah, otomatis di sini ketika membeli perlengkapan, si kasnya berkurang 2 juta. Nah, 2 jutanya ini pindah dong ke perlengkapan. Seperti itu ya. Dan jadi si kasnya ini nggak mempengaruhi si modal ya, karena barangnya tuh tetap ada, tapi fisiknya tuh berubah. Yang awalnya uang, si fisiknya berubah jadi tanah. Kok tanah ya, kita pindah ya, harusnya ke perlengkapan 2 juta rupiah. Oke, pindahkan dulu ke perlengkapan. Selanjutnya di sini ada 2 case. Case kedua, peralatannya sebesar 30 juta rupiah secara kredit. Oke. Jadi gini,
ketika kita membahas peralatan secara kredit, otomatis di sini adanya penambahan di sisi kanan ya. Jadi peralatannya bertambah, utangnya bertambah. Seperti itu. Karena dia tidak menggunakan uang cash tadi atau uang di bank. Seperti itu. Jadi silakan tambah peralatannya 30 juta dan utangnya ditambah 30 juta. Coba kita jumlah ya. 48 tambah 50 tambah 2 tambah 30. Sama ya, hasilnya adalah 130 juta rupiah. Betul? Oke, next kita lanjut lagi masuk ke nomor 4. PTA membayar gaji pegawai sebesar 10 juta, beban utilitas sebesar 5 juta, maka transaksi ini mempengaruhi. Jadi gini, kita lihat ada disebutkan hutang nggak? Kalau nggak ada, otomatis dia mempengaruhi kas. Nah, terus karena ini beban, otomatis karena dia beban, maka dia mempengaruhi ke modal. Seperti itu ya. Jadi modalnya karena kasnya berkurang, maka modalnya juga berkurang sebesar 15 juta rupiah. Oke, tulis dulu 15 juta rupiah. Terus kita lanjut lagi. Ini contoh soal terakhir. Enggak, terakhir deh, masih ada nomor 6 ternyata. Oke, nomor 5. PTA membayar utang sebesar 30 juta, maka transaksi yang ada sebagai berikut. Jadi gini, ketika kita membayar utang, otomatis utang kita berkurang ya. Nah, ketika kita membayar utang, si uang kita juga berkurang kan kita bayar hutang ya. Jadi cashnya berkurang, di sini cash bank ya. Cash banknya berkurang 30 juta. Dan hutangnya berkurang 30 juta. Lihat deh, nggak sulit kan sebenarnya. Kita hanya perlu jadi orang yang teliti. Dan juga hitung-hitungannya hanya tambahan, pengurangan, perkalian yang mudah gitu. Nah, ketika kita sudah paham ini, otomatis kita tahu letak aset kita tuh kemana gitu ya. Ke bank kah, ke tanah kah, perlengkapan kah, peralatan kah, utang kita bertambah kah, modal kita bertambah kah. Ini sederhana banget loh kalau mau dibikin pencatatannya, ya nggak sih? Oke, kita next lagi nomor 6. PTA menerima pendapatan sebesar 50 juta. Nah, ketika kita menerima pendapatan sebesar 50 juta, otomatis si cash bank kita bertambah ya. Bertambah 50 juta. Dan juga karena pendapatan ya, lagi-lagi modal itu dipengaruhi juga oleh beban dan pendapatan. Karena pendapatan, maka dia mempengaruhi modal sebesar 50 juta rupiah. Lihat deh teman-teman, dia tuh gak susulit yang kalian bayangkan gitu loh akuntansi. Semudah ini. Cuman ya, kenapa case-nya mahasiswa sering salah? Karena mahasiswa itu kurang teliti kadang tuh. Mereka juga udah mulai yang kayak awal tuh kayak aduh kayak susah, banyak yang dicatat. Padahal hitungannya kayak hitungan anak SD gitu. Gampang, mudah, tinggal diklasifikasiin. Ya udah, tulis penambahan aset 50 juta. Sabar ya teman-teman. Oke. Jadi tipsnya untuk persamaan akuntansi ini yang harus diingat ya, si aset ini harus sama dengan utang plus modal. Jadi ketika nggak sama, berarti ada yang salah sama pencatatan kalian. Dan juga jangan salah menempatkan klasifikasi akun. Misalnya dia aset kah, dia utang kah, dia modal kah. Terus asetnya terdiri dari apa aja? Misalnya kan ada cash on hand, bank, tanah, perlengkapan, peralatan, segala macam tuh dihafal. Dan ini aku ada contoh latihan soalnya.
Silakan dipelajarin, dan aku bakal masukin Excel ini ke Dropbox aku, jadi bisa kalian download dan kalian pelajarin. Oke, untuk tahap awal ini sangat gampang, aku harap kalian kerjakan juga sekarang juga bareng-bareng biar enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.